Karenanya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, untuk memicu kita supaya bisa maafkan, saya ingin menyampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara singkat. Bagaimana dia adalah orang yang sangat mudah memaafkan, luar biasa, sampai dijadikan permisalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam punya saudara, dia 12 bersaudara. Dia sama Benyamin satu kakak adik, satu kandung, satu ibu. Adapun 10 yang lainnya dari ibu yang berbeda. Kemudian 10 orang ini cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka pun merayu bapaknya supaya membawa Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa, dipisahkan dari bapaknya, dilemparkan dalam sumur. Waktu mau diambil Nabi Yusuf dari bapaknya, Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Inni la yahzununi an tadhhabu bih." Sungguh sangat menyedihkan aku kalian bawa Yusuf pergi dariku. Kenapa? Bapaknya sangat sayang kepada Yusuf. Kalau Yusuf tidak kelihatan sehari, dia sangat sedih. Dan Nabi Yusuf juga tahu betapa sedihnya bapaknya. Dia tahu bapaknya sangat sayang sama dia. Sekarang dipisahkan dari bapaknya, ini kezaliman tersendiri. Dia tahu bapaknya sedih, itu membuat dia sedih. Dia sendiri sedih terpisah dari bapaknya, dan mengetahui bapaknya sedih, dia pun lebih sedih lagi. Dan Nabi Yakub tidak kuasa sehari tidak melihat anaknya Yusuf alaihissalam. Kemudian dipisahkan dari bapaknya, kemudian dilemparkan dalam sumur. Lemparkan dalam sumur, masih kecil, adik mereka sendiri. Bayangkan kakak ngelempar adik dalam sumur. Kalau orang lain yang menyakiti kita, mungkin kita masih ini penjahat. Ini kakak sendiri. Kakak sendiri ngelempar dalam apa? Sumur. Ini perkara yang sangat menyakitkan. Tatkala kakak sendiri satu bapak mendolimi dia. Kemudian setelah itu ada orang datang ambil air dari sumur, ternyata ada Yusuf. Kakak-kakaknya belum pergi, dijual Yusuf sebagai budak. Bayangkan adiknya dijual sebagai budak. Kezaliman lagi tersendiri. Kezaliman bertumpuk-tumpuk. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pergi ke Mesir, tinggal sama seorang menteri dan istrinya yang cantik jelita, Zulaikha. Katanya konon namanya Zulaikha, namun tidak ada dalil yang sahih. Intinya akhirnya Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia pun menuduh Nabi Yusuf ingin menzinahi dia. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Yang zalim sekarang siapa? Zulaikha. Zalim kepada Nabi Yusuf. Ya. Bahkan bukan cuma Zulaikha. Zulaikha manggil ibu-ibu semua di kota Mesir, suruh rayu Yusuf. Semua merayu Yusuf. Kata Zulaikha, rayu Yusuf supaya dia mau sama saya. Ternyata waktu mereka merayu, kata mereka sama saya aja, enggak usah sama dia. Makanya Nabi Yusuf berkata, ya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih saya sukai daripada seruan ajakan rayuan mereka, bukan rayuannya. Rayuan mereka. Kata para ulama, ini dalil semua ibu-ibu ngerayu dia. Bukan cuma siapa? Zulaikha. Karena terpesona dengan ketampanan Yusuf. Akhirnya yang zalimi Zulaikha dan ibu-ibu semuanya. Akhirnya dia di penjara. Waktu di penjara, dia bertemu dengan 2 orang yang minta untuk ditafsirkan mimpinya. Akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka berdua. Nabi Yusuf mengatakan, adapun salah satunya kamu akan menjadi pelayan raja, yang satunya kamu akan disalib. Kemudian kata Allah, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik. Maka Yusuf berkata kepada orang yang bakalan jadi pelayan raja, kamu jangan lupa, nanti kalau kamu melayani raja, sebut-sebut tentang aku. Maksudnya apa? Sebut-sebut tentang kebaikan aku supaya aku dibebaskan dari raja, dari penjara oleh raja. Kata Allah, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata tatkala dia sudah jadi pelayan raja, dia keasikan, lupa tentang cerita Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara lagi 7 tahun. Gara-gara orang ini apa? Lupa. Akhirnya setelah orang ini lupa, qadarullah setelah 7 tahun, raja yang mimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, dan seterusnya. Ya ayyuhal malu aftuni fi ru'yaya in kuntum bi ru'ya ta'burun. Raja mengumpulkan anak buahnya. Wahai anak buah, saya mimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan sama 7 ekor sapi kurus, dan saya melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kuning yang kering. Coba tafsirkan mimpi saya. Kata mereka, itu hanyalah bunga tidur, enggak bisa ditafsirkan wahai raja. Akhirnya kata Allah, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun. Tiba-tiba pelayan raja ingat, masalah mimpi, baru dia ingat Yusuf, baru connect. Setelah kapan? Setelah 7 tahun. Oh ya Yusuf. Utus saya kepada Yusuf. Akhirnya dia datang kepada Yusuf. Mengatakan, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumulatin khudri wa ukhra yabisat la'ali arji ila nasi la'allahum ya'lamun.
Kata dia, wahai Yusuf, tolong tafsirkan mimpi raja yang melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Semoga saya bisa kembali kepada mereka, saya kabarkan tentang tafsiran mimpi. Kata para ulama, lihat Yusuf alaihissalam langsung memaafkan. Dia tidak mencela sama sekali. Dia tidak mengatakan, ente dari mana saja? 7 tahun baru ke sini sekarang, ha? Ente dari mana saja? Enggak ingat-ingat saya, kurang ajar ente. Enggak. Dan di antara baiknya Nabi Yusuf, dia langsung maafkan, dia tidak singgung sama sekali. Bahkan dia bukan cuma menafsirkan mimpi, kata para ulama. Dia bahkan menafsirkan mimpi sekaligus memberi solusi. Apa sih tafsir mimpi tersebut? Tafsir mimpi tersebut akan ada 7 musim panen dan 7 tahun musim kemarau. Sudah selesai. Itu tafsirannya. 7 tahun musim panen, 7 tahun musim kemarau. Tapi ternyata Nabi Yusuf bukan cuma menafsirkan demikian, bahkan dia kasih solusi. Kata dia, tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kata Nabi Yusuf, caranya 7 tahun tanam sebanyak-banyaknya, terus makan sedikit, yang sisanya simpan di lumbung ya. Simpan di lumbung. Nanti akan datang 7 musim kemarau, maka makan dari sisa yang simpan tersebut dan masih ada tersisa. Jadi dia kasih jalan solusi bagaimana menghadapi 7 tahun musim panen dan 7 tahun musim kemarau. Akhirnya orang ini lapor kepada raja. Raja mengatakan, ya, suruh Yusuf ke sini. Tatkala datang utusan raja, maka Yusuf berkata kepada utusan raja, saatnya dia membebaskan dirinya. Dia mengatakan, irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswatil lati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Tolong tanya sama rajamu tentang bagaimana kisah para wanita yang motong-motong tangan-tangan mereka. Raja mesti tahu tentang kisah tersebut. Akhirnya raja menghadirkan Zulaikha dan ibu-ibu yang lain yang tadi merayu Yusuf. Ma khatbukunna idrawattunna Yusufa an nafsi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Bagaimana kabar kalian tatkala kalian merayu Yusuf? Mereka akhirnya ngaku, sungguh Yusuf tidak berbuat keburukan sama sekali, kami yang salah. Qalat imra'atul azizil ana hasasul haq ana rawatuha nafsihi. Kata Zulaikha, sekarang sudah nampak kebenaran, saya yang merayu dia. Laporan kepada Yusuf, ya benar, dia ngaku dia yang merayu. Nabi Yusuf pun tidak dendam, tidak mengatakan itu Zulaikha suruh penjarakan, enggak. Dia enggak nuntut Zulaikha dipenjarakan, dia tidak nuntut ibu-ibu untuk dipenjarakan. Sudah, lalu selesai. Yang penting dia sudah keluar. Tidak ada dendam sama sekali. Kalau dia dendam, dia tidak akan menikahi siapa? Zulaikha. Tapi disebutkan dalam riwayat dia menikah dengan Zulaikha. Tapi riwayatnya riwayat yang lemah. Tidak ada riwayat yang apa? Yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya akhirnya dia menikah dengan Zulaikha. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan akhirnya Yusuf nikah sama Zulaikha. Waktu nikah Yusuf ngomong sama Zulaikha malam pertama, kan begini halal. Dulu kan tidak boleh, sekarang halal. Kenapa? Kata Zulaikha, kamu kan tahu suami saya orangnya tidak bisa berhubungan, artinya apa? Lemah syahwat. Sementara saya wanita yang masih muda. Ya sekarang halal. Tapi itu juga riwayat tidak ada. Jadi kalau ditanya apakah benar Yusuf akhirnya menikah sama Zulaikha, jawabannya kita tidak tahu. Ya. Ada seorang ulama mengatakan, saya tidak hadiri walimahnya, makanya saya tidak tahu. Jadi para hadirin, intinya Nabi Yusuf alaihissalam tidak marah sama Zulaikha dan tidak marah sama ibu-ibu yang lain. Dia enggak marah. Akhirnya setelah itu dia diangkat jadi menteri keuangan, bendaharawan kerajaan Mesir. Akhirnya kakak-kakaknya pun datang pengen beli gandum karena ternyata musim kemarau datang. Musim kemarau tersebut sampai ke Palestina. Datanglah mereka. Akhirnya Nabi Yusuf bertanya, kalian berapa orang sekeluarga? Oh, kami 12 orang. Ya. Kok cuma 10? Iya, kita cuma 10. Ada satu masih tinggal sama bapaknya, yang satu hilang. Satu hilang maksudnya siapa? Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, datangkan yang satunya. Ya. Bi akhillakum min abikum, datangkan saudara kalian Binyamin. Kalau kalian tidak datangkan, saya tidak jual lagi gandum. Intinya akhirnya mereka datang lagi bawa Binyamin. Setelah itu Nabi Yusuf membuat hilah, cara, sampai akhirnya Binyamin tertuduh mencuri. Akhirnya waktu Binyamin tertuduh mencuri, kakak-kakaknya komentar, iyasrik faqad saraka akhul lahum min qabl.
Kalau Benyamin mencuri, sungguhnya saudaranya juga pernah mencuri. Maksudnya siapa? Yusuf. Padahal depannya Yusuf ini. Dan Yusuf, kurang ajar nih bilang saya mencuri. Tapi Yusuf tidak keluarkan. Fa asarraha Yusufu fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Dia simpan dalam hatinya, tidak dia keluarkan. Tidak semua kemarahan kita keluarkan. Tidak semua kejengkelan kita keluarkan. Meskipun dia tidak keluarkan, Allah Maha tahu, Allah sebutin. Kalau Allah tidak sebutin, enggak ada yang tahu kalau Yusuf begitu marah. Dia marah manusiawi. Nuduh saya mencuri. Padahal mereka yang kurang ajar ini intinya. Akhirnya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun datang lagi ngemis-ngemis. Intinya akhirnya Nabi Yusuf buka kartu, saya adalah Yusuf, kalian masih ingat ya? Apa kalian masih ingat? Ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Wahai anak-anak Bani Israel, masih ingatkah kalian apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Id antum jahilun, tatkala kalian masih jahil. Lihat, Nabi Yusuf ingin mencela mereka pun dengan kata-kata yang halus. Nabi Yusuf kasih uzur, kalian dulu jahat kepada Yusuf dan saudaranya, waktu itu kalian masih jahil. Paham? Id antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf, kata mereka, engkau ini Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Disebutkan dia buka apa namanya mahkotanya sehingga kelihatan ternyata itu apa? Yusuf. Kemudian kata mereka, kami telah bersalah wahai Yusuf. Kata Yusuf alaihissalam mengomentari permohonan maaf saudara-saudaranya, kata beliau, la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini dan semoga Allah mengampuni kalian. Lihat, Nabi Yusuf mengatakan saya tidak akan mencela kalian. Ini dipegang oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf suruh datangkan ayahnya. Ibunya datang semuanya, datang semua ke Mesir. Bapaknya mungkin tanya-tanya, wahai Yusuf, apa yang terjadi? Maka Yusuf cerita, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, inilah mimpiku yang pernah saya ceritakan kepada engkau puluhan tahun yang lalu. Allah telah jadikan menjadi kenyataan. Wa qad ahsana bi, Yusuf cerita, Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn, saya dulu di penjara wahai ayahanda, kemudian dengan pertolongan Allah saya pun dikeluarkan dari apa? Penjara. Padahal ada kisah sebelumnya, saya dulu dilempar di sumur oleh kakak-kakak, cuma saya diselamatkan oleh orang. Tapi cerita dilempar di sumur tidak Nabi Yusuf ceritakan, di-skip sama Nabi Yusuf. Kenapa? Karena itu akan mengungkap aib kakak-kakaknya dan Nabi Yusuf sudah berjanji tidak akan mencela kakak-kakaknya. Paham? Kalau Nabi Yusuf berkata saya dilempar di sumur, ayahnya tanya, siapa yang lempar? Itu yang depan-depan itu nih. Tapi Nabi Yusuf enggak, dia sudah janji tidak akan mencela, maka dia skip cerita tersebut. Dia langsung pada cerita kedua, bahwasanya dia di penjara kemudian dikeluarkan dari penjara. Kemudian disebutkan nikmat yang lain. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Perhatikan di sini. Di antara nikmat ya ayahanda kepada Allah kepadaku, Allah mendatangkan kalian dari kampung menuju Mesir setelah syaitan mengadu domba di antara aku dan kakak-kakakku. Masalah kakak-kakaknya hasad kepada Nabi Yusuf. Bapaknya tahu atau tidak? Tahu sejak awal, sudah tahu. Makanya diingatkan, wahai Yusuf, jangan cerita sama kakakmu tentang mimpimu, mereka akan hasad kepadamu. Jadi masalah dia dihasati oleh kakak-kakaknya, ayahnya sudah tahu. Tetapi Nabi Yusuf menyebutkan nikmat, dahulu kami bertengkar, sekarang menjadi bersatu, itu nikmat. Namun tatkala dia mengungkapkan pertengkaran tersebut, dia pilih kata-kata yang baik. Dia mengatakan, mim ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dan saudara-saudaraku. Dia tidak mengatakan setelah saudara-saudaraku kurang ajar kepada aku, tidak. Tetapi dia sandarkan kesalahan kepada syaitan dan seakan-akan kesalahan dari dua belah pihak. Dia mengatakan setelah syaitan mengadu domba di antara aku dan kakak-kakakku. Jadi maksud saya, Yusuf komitmen untuk tidak mencela kakak-kakaknya. Inilah ya kisah bagaimana memaafkannya Nabi Yusuf alaihissalam. Saat dia bisa membalas dendam kepada kakak-kakaknya, maka dia tidak balas. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW tatkala Fatu Makkah, semua orang musyrikin sudah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad bawa 10.000 pasukan, 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Nabi berkata, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum, wahai orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Karena sebagian sudah ada isu. Ada yang mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari pertumpahan darah, Muhammad akan menghabisi mereka. Ada isu tersebar seperti itu. Maka Nabi bertanya kepada mereka, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Nabi Muhammad diusir 8 tahun yang lalu, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan
tempat kelahirannya, semua harta kaum muslimin ditinggal. Sekarang saatnya membalas dendam. Kembali ke kampung halaman setelah terusir 8 tahun. Saatnya sekarang tunjukkan taring dan tunjukkan gigi. Nabi bertanya, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, khairan akhun karim ibnu akhin karim. Kau akan melakukan kebaikan bagi kami. Engkau adalah saudara kami yang baik, bapakmu juga baik, katanya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Yusuf pernah berkata, tidak ada celaan bagi kalian. Idhabu fa antumut talaqa. Pergilah kalian, kalian bebas. Mereka waktu itu masih musyrik. Akhirnya bebas, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Jadi inilah para hadirin Allah Subhanahu wa taala, berusahalah jadi pemaaf, dan kita tidak pungkiri kita pasti berinteraksi dalam segala medan, berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan teman, dalam dakwah berinteraksi dengan ustadz yang lain, berinteraksi dengan mad'u, dan tidak bisa terlepas dari kezaliman. Entah kita menzalimi orang, entah kita dizalimi orang. Dan kalau kita dizalimi, latih diri kita untuk apa? Memaafkan. Paling tidak enak kalau kita bermusuhan sama orang yang dekat sama kita. Paling tidak enak kalau kita ribut sama istri dan kita tidak memaafkan. Ya. Enak kalau tidak ribut sama istri. Paling tidak enak. Itu ketemu lagi dia lagi di rumah ribut lagi. Ya. Kalau kita bermusuhan sama orang jauh, masih mending kita jarang ketemu dia. Tapi bermusuhan dengan istri, ribut dengan ayah, ribut dengan ibu, ribut dengan kakak, ribut dengan ipar, paling tidak enak. Maka kalau anda dalam posisi terzalimi, hendaknya segera maafkan supaya enak hidup ini. Dapat pahala, anda diampuni dosa-dosa dari Allah dan hidup jadi tenteram. Orang kalau tidak memaafkan, dendam, suka marah-marah, hidupnya tidak tenteram. Dia dendam, nanti kemarahan tersebut dia bawa ke rumah, akhirnya dilampiaskan kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, dia hidupnya mau tidur juga tidak enak, mau tidur sebelum tidur murojaah dulu, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar. Brengsek dia, mau tidur isinya semua dendam hatinya. Enggak enak. Coba kalau dia sudah maafkan, belum tidur dia baca Quran, kan enak hidupnya. Ya. Jadi paling enak, orang paling bahagia, orang yang paling mudah apa? Memaafkan. Tapi ini akhlak yang paling berat. Ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surganya kelak.